Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, zuriyahnya, keturunannya, semoga Allah jadikan anak-anak menghafal Al-Quran, jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada satu kisah, ada satu cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang pasangan hidup, suami istri yang hidupnya begitu susah. Makan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau zaman sekarang rumahnya mungkin, kalau sekarang nih ngontrak, anak banyak, pekerjaan nggak ada, kemudian gak punya penghasilan tetap, sangat fakir. Lantas sang istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, temuilah Nabi Musa alaihissalam. Mintalah kepada Tuhannya agar kita diberikan kekayaan, harta yang berlimpah." Lantas sang suaminya mendengarkan ucapan dari sang istrinya. Kemudian sang suami istri tersebut bergegas ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Lantas beliau ceritakan kisahnya, keinginannya. Kemudian sang suaminya berkata, "Wahai Nabi Musa, aku mohon kepadamu, mintalah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku diberikan kekayaan." Lantas Nabi Musa alaihissalam mengabulkan permohonan, keinginan, harapan dari sang suami istri tersebut. Lantas beliau bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta apa yang diinginkan daripada pasangan suami istri itu. Lantas Allah menjawab, "Aku kabulkan keinginannya, tapi ada syaratnya, ia hanya mendapatkan harta kekayaan berlimpah cuma 1 tahun." Lantas Nabi Musa menceritakan hal tersebut. Beliau katakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu hanya mendapatkan kekayaan hanya 1 tahun. Lantas orang tersebut bergembira, bahagia, dia berkata, "Tidak apa-apa Nabi Musa, yang penting aku merasakan kekayaan." Lantas singkat cerita, datanglah harta berlimpah, kekayaan datang terus menerus. Tapi kedua orang ini memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan. Wa la in kafartum, namun jika kita ingkar atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dia bahagia, dia bergembira, pasangan suami istri itu. Harta yang ada dia keluarkan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lewat, kepada fakir miskin. Harta yang berlimpah dia keluarkan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah. Dia membantu orang-orang yang susah. Pokoknya hartanya dia manfaatkan untuk
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, 1 tahunlah sang suami istri tersebut dia menunggu. Kemudian dia berkata, "Pak, ini sudah 1 tahun, tapi kok kenapa harta kita tidak habis, malah semakin lama semakin bertambah?" Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Zat yang Maha Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala, Kau katakan bahwa orang itu akan mendapatkan kekayaan hanya 1 tahun. Tapi kenapa sudah lewat 1 tahun kau tetap tidak mengambil kenikmatan-kenikmatan itu?" Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Aku malu kepada orang itu yang begitu pemurahnya, yang begitu pengasihnya. Harta yang aku berikan dia keluarkan di jalanku. Karena kebaikannya, karena keikhlasannya, karena ketulusannya, aku tambahkan, aku berikan tanpa ada jeda waktu 1 tahun. Karena mereka memiliki kekayaan, harta yang berlimpah, tapi dimanfaatkan, digunakan di jalan aku." Jadi para hadirin sekalian, kalau kita yakin harta yang kita miliki itu adalah titipan, dan kita ingin mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, yakni kenikmatan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik, wa abqa, dan kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi kita manfaatkan harta yang ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menikmati, kita nikmati, tapi bukan hanya sekedar memperbesar rumah, memperbesar tempat usaha, memperbesar rumah-rumah kita, kemudian kita isi dengan barang-barang yang mewah, tapi kita lupa melihat tempat-tempat ibadah, melihat tetangga-tetangga kita yang miskin, yang kelaparan, yang gak makan. Jadi saudara sekalian, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah berikan, akan Allah tambahkan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tapi banyak orang dalam surah Ar-Rahman, Allah mengulang-ulang kalimat ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Dikasih kenikmatan gak pernah bersyukur, dikasih kenikmatan gak pernah bersyukur. Rezeki itu bukan hanya harta yang berlimpah. Anak yang soleh itu rezeki. Teman yang baik itu rezeki. Kemudian kesehatan itu juga rezeki. Berapa banyak orang yang tidak bisa mencari uang karena ia sakit, hanya bisa di pembaringan. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, tapi Allah berikan penyakit yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sudah hartanya tidak ada, Allah berikan penyakit yang terus menerus. Ada dalam kisah seorang ibu melahirkan 5 orang anak, 5-limanya tuh anaknya lumpuh. Ibunya mengurus dari masih bayi sampai anak itu dewasa, sampai berumur 40 tahun, ada yang 50 tahun. Ibunya semakin lama semakin tua, sampai anaknya berkata, "Ya Allah, jangan engkau ambil nyawa ibu saya, ambillah nyawa saya ya Allah." Sang anak semua berdoanya seperti itu. Kenapa? Karena ketakutan sang anak itu. Kalau seandainya ibunya meninggal dunia, sedangkan ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu, siapa yang akan mengurus mereka 5 orang anaknya? Sedangkan ibunya sudah semakin lama, semakin tua, semakin lama, semakin tak berdaya. Ini yang harus kita syukuri.
kita dikasih kesehatan, anak yang soleh dan soleha, pekerjaan yang bagus, sahabat yang baik, kita manfaatkan rezeki yang Allah berikan itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit kisah yang saya sampaikan ini dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.